Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami dari kampus-kampus di Jakarta, sekitarnya boleh datang berkumpul, memuji memuliakan namamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, dan juga interaksi kami, diskusi kami nanti di dalam kelompok, agar kiranya bukan hanya kami makin memahami firman, tetapi kami juga ditolong boleh memberlakukannya, melakukannya di dalam keseharian kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu sore ini. Amin. Shalom. Selamat sore teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan boleh kembali sharing firman Tuhan kepada teman-teman sekalian. Dan jangan lupa, kesempatan seperti ini bukan hanya kita belajar, tetapi juga kita rindu boleh melakukan ya apa yang kita pelajari bersama. Karena itu nanti teman-teman tolong menyimak begitu ya, untuk nanti dalam diskusi di kelompok ya. Jadi di akhir nanti jangan langsung leave, kita akan discuss, karena ini jadi bagian yang kita sama-sama ingin terus bangun di dalam pelayanan kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang be a disciple. Nah, ini sebenarnya istilah yang penting di dalam kekristenan ya. Nah, saya ingin mengajak kita review sedikit. Teman-teman baru selesai di PMKJ bersama, kita membahas bagaimana orang yang boleh datang kepada Tuhan, boleh percaya kepada Kristus, karena memang menarik sekali. Kekristenan adalah relasi dengan Tuhan. Jadi, saya mengutip satu istilah yang mengatakan Christianity isn't a religion, it's a relationship with Jesus. Ya, kekristenan bukanlah sekadar agama, tetapi adalah sebuah relasi yang hidup dengan Kristus. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita melihat bahwa ya ini bukan sekadar. Jadi kalau agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain itu berfokus kepada ajarannya, tetapi kekristenan berfokus kepada bukan sekadar ajarannya, tetapi kepada Kristusnya. Jadi Kristen itu apa sih? Bukan cuma terima ajaran Kristen, tetapi menerima Yesusnya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu dalam kita menghayati kekristenan, posisi ini sangat penting bagi kita ya. Apakah saat ini kita ada di dalam dosa atau kita ada di dalam Kristus? Ini yang sangat membedakan. Bahwa ketika engkau terima Yesus, maka itu adalah sebuah perjalanan kehidupan rohani yang baru. Nah, yang menarik, di dalam kekristenan ada istilah gitu ya. Kalau kita kenal Yesus, terima Dia, Yesus bilang kamu sudah lahir baru. Sama seperti seorang bayi yang lahir, maka kerinduan orang tuanya pasti mau bayi tersebut bertambah besar. Memang kadang-kadang orang tua suka ngomong, aduh nak, jangan terlalu cepat besar ya, gitu ya. Rasanya masih pengen dipeluk-peluk, dicubit-cubit. Tapi kalau orang tua lihat anaknya kecil terus, wah, pasti bukan hal yang dia sukai juga. Karena itu dalam kerohanian kita, setelah kita terima Yesus, maka kita pun rindu untuk bertumbuh. Siapa yang paling rindu kita bertumbuh? Yaitu Bapa kita sendiri yang telah melahirbarukan kita melalui kuasa Roh yang Kudus. Dan kita menemukan di dalam Alkitab beberapa gambaran yang diberikan. Secara khusus kita lihat dalam Kolose pasal 2, ketika Paulus berkata kepada jemaat, kamu telah menerima Kristus Yesus. Harusnya kan titik. Wah, puji Tuhan, jemaat. Kalian sudah terima Yesus, selesai. Tetapi lihat, kamu telah menerima Yesus, menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, nah ada lanjutannya.
Hendaklah kamu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Perhatikan teman-teman, Tuhan tidak hanya mau engkau dan saya menerima Yesus lalu selesai. Ini satu paket. Terima Yesus harus dilanjutkan dengan hidup di dalam Kristus, hidup yang mengalami pertumbuhan. Dan ini menjadi satu bagian dalam kekristenan yang selalu diingatkan. Hendaklah kamu bertumbuh, hendaklah kamu bertumbuh. Menarik kalau kalian mempelajari kitab 2 Petrus dan 1 Petrus ya, 1 dan 2 Petrus contohnya. Saya coba waktu mempelajari kitab itu ada beberapa highlight tentunya, tetapi yang Abang perhatikan menariknya begini. Pada masa Petrus menuliskan suratnya ada 2 ancaman yang dialami jemaat mula-mula. Ancaman pertama itu ancaman dari luar diri jemaat, yaitu penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus serta para pengikutnya. Dan yang menarik, justru karena mereka hidup benar, hidup saleh, mereka malah dibenci. Jadi lucu juga gitu ya. Saya pikir sampai hari ini juga ada orang-orang yang justru nggak suka ketika orang Kristen hidup sungguh-sungguh benar, nggak mau nyontek, nggak mau pornografi, rasanya kayaknya, kayaknya kamu nggak benar banget begitu ya. Padahal justru kita yang benar, yang lain yang tidak seharusnya seperti itu. Di situasi yang dialami di jemaat mula-mula yang Petrus surati, ada ancaman dari luar, itu namanya penganiayaan, tapi juga ada ancaman dari dalam. Wah, gereja awal dihimpit oleh ancaman luar. Ancaman dalam ini apa? Sifatnya atau bentuknya adalah ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Nah, coba kalau kamu jadi Petrus, lalu kamu mesti menulis kepada jemaat yang mengalami ancaman dari luar, aduh, kalian hidup kudus, hidup benar. Kira-kira apa nasihatmu? Saya melihat surat 1 Petrus konteksnya ancaman dari luar. Yang menarik, surat 2 Petrus itu sedikit banyak ancaman dari dalam. Surat 1 Petrus banyak bicara penderitaan. Kalian kalau belajar 1 Petrus di kampus ya lihat itu. 1 Petrus, 1 pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Itu beberapa judul yang diberikan LI, penderitaan, menderita sebagai Kristen, dan seterusnya. 1 Petrus, penderitaan. Apa nasihatnya? Perhatikan ayatnya. Di 1 Petrus 2 ayat 2, Petrus berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya melihat dipanggil, ayo bertumbuh. Kalau kamu lihat tantangan di sekitarmu begitu sulit, maka apa yang diingatkan? Yuk bertumbuh yuk. Karena dengan bertumbuh kamu akan makin kokoh, makin mengerti panggilanmu, dan makin hidup bagi Tuhan. Oke? Nah, di surat 2 Petrus, konteksnya ajaran sesat. Perhatikan itu, ada ajaran-ajaran sesat muncul, ada guru-guru penyesat-penyesat. Apa nasihatnya? Di surat 2 Petrus, ditutup. Ini ayat terakhir di surat 2 Petrus. Kalian perhatikan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi teman-teman coba kita rangkumlah bahwa setelah terima Yesus maka kita masuk dalam hidup Kristen. Yang di dalamnya kalau kita pakai pendekatan 1 dan 2 Petrus. Ada ancaman dari luar, ada ancaman dari dalam. Tetapi nasihatnya tetap sama. Teruslah bertumbuh dalam Kristus. Saya pikir ini nasihat Alkitab untuk orang yang sudah percaya. Karena itu, nah sekarang kita masuk ya. Kenapa kita di kampus mengenal P1, P2, P3, P4? Orang yang baru penginjilan, diinjili, kita bikin KKR mahasiswa baru online, kita ajak, kita lakukan pipa secara online. Teman-teman, itu bukan segala-galanya.
Wah, ada sekian banyak anak-anak baru yang waktu ditantang terima Kristus, isi Google Form, mereka bilang, wah Kak, saya terima Yesus. Jangan kita selesai di situ, karena itu baru P1 ya. Kita harus lanjut lagi P2, pembinaan. Orang-orang ini harus bertumbuh, karena apa? Ini mandat Alkitab. Bagaimana dia sebagai orang Kristen yang sudah terima Yesus harusnya benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Udah deh, sebenarnya itu sih yang Kak Alex mau sampaikan hari ini. Kalau kamu jadi PKK, kamu jadi pengurus, katanya sekarang agak nggak enak, Kak, menantang orang. Kamu udah ikut pipa, yuk ikut kelompok kecil, yuk. Aduh, rasanya kayaknya gimana? Berarti kamu nggak ngerti kekristenan. Kalau kamu ngerti kekristenan, ayo ditantang. Jangan cuma seneng, aduh, anakku kecil terus. Ya udah, tinggal aja kecil terus. Aduh, terima Yesus, terima Yesus. Aduh, senangnya selesai ya. Tidak. Bagi kita yang mengerti bahwa kerohanian itu bukan hanya berhenti diterima Yesus, maka mari kita berjuang. Kita di dalam anugerah Tuhan tentunya kita perlu untuk punya cara yang baik, ngomong yang tepat, kita bisa persuasi bahwa kamu butuh bertumbuh. Kadang-kadang kita memang memberikan kebebasan. Silakan teman-teman memilih ya. Tetapi di balik itu saya melihat sebenarnya poinnya begini. Ini benar-benar kebebasan yang kalian silahkan. Mau ikut boleh, nggak ikut nggak apa-apa. Atau sebenarnya ketika engkau menawarkan tetapi sebagai pemimpin, kakak rohani yang sudah tahu bahwa dia tidak hanya harusnya berhenti di penginjilan. Kita juga berlutut di hadapan Tuhan meminta, Tuhan, biarlah dia sadar dia butuh dilanjutkan pembinaannya. Saya pikir kita harusnya punya pemahaman lebih jauh sebagai orang-orang yang rindu bahwa setiap anak-anak yang sudah terima Yesus, setiap adik-adik yang sudah terima Yesus itu nggak berhenti sampai di situ. Ada tujuan Allah yang harusnya kita juga beritahukan kepada mereka, ingatkan kepada mereka. Tuhan mau kamu bertumbuh, Tuhan mau kamu semakin berubah, Tuhan mau kamu jadi berkat, dan kemudian ini menjadi sesuatu yang kita tawarkan, kita berikan untuk kita rindukan mereka boleh meresponinya. Memang bukan kepada kita respon utamanya, kepada Tuhan. Tetapi kita biarlah jadi alat Tuhan. Jadi kalau hari ini saya lihat jarkomannya ya, kadang-kadang mau menantang orang, ayo dong sekarang ikut kelompok kecil ya, kan kemarin sudah pipa misalnya, ayo kemarin sudah KKR, rasanya nggak enak Kak, online, nggak pernah ketemu anaknya. Kalau kamu mengerti apa yang harusnya terjadi, maka sebenarnya di sini harus lahir kerinduan untuk memberitakan, kerinduan untuk mengajak, dan lutut yang bertelut meminta dalam doa supaya Tuhan menggerakkan hati orang itu. Karena kita cuma bisa menawarkan, tapi biarlah dia memilih. Karena itu kita berdoa, Tuhan, kerjakanlah karuniamu. Karena pelayanan mahasiswa bukan cuma P1, teman-teman. Bayangkan kalau Yesus cuma ketemu Petrus, ya udah Petrus, wah sudah nelayan dipanggil jadi murid Tuhan. Selesai Petrus, bye-bye. Tidak. Teman-teman, ada satu hal yang menarik yang saya mau ajak kita perhatikan sebentar. Tuhan Yesus jelas mengajak. Jadi kalau kalian mau mirip Yesus, ya, aduh Kak, saya mau kayak Yesus, tapi saya nggak mau ngajak. Waduh, kayaknya nggak klop ya. Sebentar, lihat nih ayatnya. Di Matius pasal 4 ayat 19. Jadi setelah Yesus panggil murid-muridnya, kita lihat itu pemanggilan murid-murid ya. Ada Simon, Andreas, begitu. Murid-murid nelayan ya, Yakobus, Yohanes. Memang tidak semua, kalian bisa lihat di Injil yang paralel ya. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Teman-teman sederhana begini deh. Coba kalau abang ajak, yuk dek ikut saya. Kamu nanyanya apa? Mau kemana Bang Alex gitu ya. Tuhan Yesus nggak gini, mari ikut aku. Terus muridnya ngapain? Nggak tahu, ikut aja. Tuhan Yesus punya tujuan untuk setiap muridnya. Nah ini yang saya juga pikir begini, kalau kalian ngajak, ayo deh ikut kelompok kecil.
sebenarnya kita harusnya paling tidak, walaupun kita mungkin belum sampaikan ya, karena kalau kita bilang gini, ayo deh ikut kelompok kecil, supaya nanti kalau kau ikut kelompok kecil, satu waktu nanti kau jadi pemimpin kelompok kecil, anaknya bilang, aduh kak, baru juga diajak begitu ya. Tetapi poinnya adalah apa yang ada di benakmu, apa yang ada di doamu, apa yang ada di dalam pikiranmu untuk orang-orang yang kau ajak. Jangan cuma suruh mereka ikut, tapi kamu sendiri nggak tahu akan kemana akhirnya. Tuhan Yesus jelas. Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Karena itu dari ayat ini beberapa pakar pemuridan membuatnya menjadi sebuah pola yang menarik. Dia katakan bahwa sebenarnya follow me. Waktu Yesus katakan ikut aku, itu berarti ada relasi. Lalu ada tujuan intentional, tujuan yang disengaja. I will make you. Aku akan menjadikan kamu. Dan ada misi di situ. Penjala manusia. Jadi makanya esensi pemuridan, saya pikir kalau kita mengerti, saya nggak tahu nih kampus-kampus sudah training kelompok kecil kah, sudah training PKK pasti ya. Maka apa sih tujuannya ngajak orang ikut jadi murid? Nah, kita harapkan teman-teman memahami bahwa murid yang pertama-tama, dia punya relasi dengan Kristus, yang kemudian dia mengalami pertumbuhan rohani dan juga pelipat gandaan. Dan ini semua terjadi dimulai dari Yesus yang mengajak, mari ikutlah aku. Nah, jadi teman-teman, mari kita pahami. Nah, saya ingin mengajak ini beberapa materi yang saya sering bagi ke kampus-kampus. Kalau kita bicara pemuridan, apa sih murid itu? Kita kan mau ajak orang, yuk mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia seperti yang Yesus katakan. Maka ada dua istilah sebenarnya. Kita ketemu istilah Kristen, kita ketemu istilah murid. Teman-teman, saya mau sedikit bagikan tentang dua istilah ini ya. Karena di dalam Alkitab kita, ternyata waktu kita selidiki, kalau kalian mengerti bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru khususnya, ternyata istilah Kristen di Alkitab kita tuh cuma muncul 3 kali, teman-teman. Istilah Kristen tuh cuma muncul 3 kali. Pertama kali muncul di Kisah Rasul 11 ayat 26. Paulus, Barnabas, di sini dituliskan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu di Antiokhia mereka disebut Kristen. Ini pertama kali. Perhatikan istilahnya. Disebut. Para penafsir Alkitab sepakat nampaknya ini bukan nama yang mereka pilih untuk dirinya. Bukannya mereka menyebut diri mereka. Tetapi mereka disebut. Berarti ini nama yang diberikan oleh orang lain kepada mereka. Kemungkinan ini bulian. Ejekan. Ih, Kristen gitu ya. Karena apa? Hidupnya mirip Yesus. Mirip Yesus, Kristen. Nah, makanya kan kalau di kampus-kampus ya biasanya ya, yang binus deh, binus tahu ya. Apa anak binus disebut binusian. Ian itu di belakang menunjukkan orangnya. Orangnya binus gitu ya. Kalau Kristen, orangnya Kristus, kira-kira begitu ya. Makanya dulu pun pernah dengar istilah yang punya pemahaman pemikiran kayak Gus Dur. Disebut apa? Gus Durian. Ya, ada iannya. Jadi orang yang Gus Durian ya. Gus Durian gitu. Nah, Christian, nah kamu kalau namanya Christian, Kristen, waduh, kamu harus mirip Yesus itu namanya udah begitu ya. Tapi inilah nama yang diberikan. Nah, muncul yang kedua kali di Kisah Rasul 26 ayat 28 di hadapan Agripa. Jawab Paulus, waktu Paulus berhadapan dengan Agripa, lalu Agripa bilang begini, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Lalu nanti muncul lagi di 1 Petrus 4. Nah, ini lihat konteksnya penderitaan ya. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan adalah ia memuliakan Allah dalam nama itu. Jadi ternyata di Alkitab kita cuma muncul 3 kali kata Kristen. Ini bukan kata yang terlalu favorit. Kalau begitu, apa kata yang digunakan untuk orang yang ikut Yesus sebelum ada kata Kristen? Ternyata istilah yang dipakai adalah murid. Murid
adalah suatu sebutan yang umum di dalam Alkitab untuk menunjuk kepada orang yang ikut Yesus. Makanya tadi perhatikan, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi nanti kalau teman-teman lihat sebenarnya di Alkitab, kalau kita mau survei itu banyak kan kata murid ya. Walaupun juga, nah ini menarik lagi, nanti saya kasih sedikit data ya, bahwa di dalam kata murid itu hanya muncul di Injil dan Kisah Rasul. Tapi kita simpulkan sebentar. Kalau begitu, siapakah murid? Murid sama Kristen itu sama, jangan dibilang beda. Memang seringkali, kadang-kadang murid itu, pemuridan itu sekarang jadi program. Makanya orang suka ngomongnya begini, oh Kristen ya? Waktu masuk kampus, oh anak Kristen ya? Mau ikut pemuridan? Hah? Kesannya Kristen, kamu bisa jadi Kristen tanpa pemuridan. Enggak. Kristen sama murid itu sama. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang, saya cuma Kristen, saya nggak mau jadi murid. Waduh, kamu nggak ngerti sebenarnya. Karena Kristen, ya murid. Murid, ya Kristen. Identitas sebagai murid Kristus, itu adalah identitas Kristen. Jadi seharusnya begini, setiap orang Kristen adalah murid. Setiap murid adalah Kristen yang hidupnya harus makin mirip Yesus, yang hidupnya makin harus bertumbuh. Nah, memang prosesnya dia menjadi murid itu disebut pemuridan. Salah satu strategi pemuridan di kampus adalah kelompok kecil. Jadi kita mesti jelas kelompok kecil, ayo ikut kelompok kecil ngapain? Karena kamu harus jadi murid, Dek. Melaluinya Tuhan sedang membangun hidupmu. Nah, sebenarnya lebih menarik lagi waktu menemukan fakta, ya. Saya kutip pendeta John Piper. Ya, dia juga kutip Kisah Rasul 11 ayat 26, tapi waktu dia membahas ini saya dapat wawasan sedikit yang lain lagi. Dia bilang begini, a disciple in the New Testament is simply a Christian. Siapa itu murid? Ya orang Kristen. Everybody that was converted to Jesus was a disciple. Yang sudah tobat dari hidup lama, dia adalah murid. Everybody that was converted to Jesus was a Christian. Karena murid sama Kristen sama. Tetapi menariknya dia bilang begini lagi. Kalau lihat-lihat istilah murid pun, kayaknya ini bukan istilah yang populer. Wah, menarik juga ya. Nah, ini penjelasan dia. Disciple was, in fact, not a favorite term for Christian as time went by. Nampaknya, it seems. Dia bilang kalau memang murid itu juga satu istilah yang luar biasa. Kenapa kita tidak menemukan, Paulus nggak pernah pakai istilah murid. Paul never uses the noun or the verb disciple. In fact, neither the noun disciple or the verb make disciples occurs anywhere in the New Testament outside the Gospel and Acts. Jadi dia bilang begini, waktu dia meneliti bahwa ternyata kata murid atau menjadikan murid itu hanya muncul di dalam Kisah Rasul dan Injil. Sehingga, nah ini kesimpulan dia bagi saya yang menarik ya. Dia mengatakan, so I think what is important is not the terminology. Bukan, jadi memang kalau kita bilang, mana yang lebih bagus nih, Kristen atau murid? Ya dua-duanya ternyata juga kalau kita lihat seluruh perjanjian baru nggak populer-populer amat. Karena itu dia bilang bukan masalah istilahnya yang penting. But people need to become Christians and people need to be taught how to think and feel and act as Christian. That is a disciple. Jadi kalau begitu, seperti apa hidup yang harus muncul dalam diri orang-orang yang ngakunya murid, ngakunya Kristen? A follower of Jesus, one who embraces Him as Lord and Savior and treasure. Orang-orang yang benar-benar mengatakan atau memeluk Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan harta abadinya. Karena itu menarik, ada satu kalimatnya Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi nggak mungkin, istilahnya begitu aja lah. Nggak mungkin Kristen tanpa pemuridan. Sama nggak mungkin Kristen tanpa Kristus. Lucu juga ya. Gimana Kristen tanpa Christ? Bisa nggak?
I want to be a Christian but without Christ. Christianity without Christ, Christian without Christ tinggal Ian. Coba hapus Christ-nya, tinggal Ian. I am nothing. Begitu ya. Jadi menarik untuk memperhatikan Christian without Christ is only Ian. I am nothing. Karena itu, satu kutipan lagi dari Timothy Keller ya, dia mengatakan discipleship is not an option. Itu sebenarnya begitu ya. Jadi kalau kita menawarkan pemuridan, kalau kalian takut nawarin, ayo dimuridkan, itu bukan sebenarnya juga bukan tawaran opsi boleh ikut boleh enggak. Tapi poinnya adalah mau nggak dia jadi murid. Kelompok kecil itu cuma satu sarana. Mungkin dia bilang, oh saya sudah ikut kelompok kecil di gereja. Ya oke. Tapi poinnya adalah pastikan semua orang-orang yang kalian layani, pastikan mereka bertumbuh nggak jadi murid. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Harusnya ikut Kristus, ikut dia. Nah, ini saya pakai beberapa kutipan untuk mendorong teman-teman melihat ya bahwa ini bukan pilihan. Dalam sebuah buku berjudul The Complete Book of Discipleship, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kalian bisa cari ya. Panduan lengkap pemuridan ya. Ini buku yang tergolong cukup baru, maksudnya dalam bahasa Indonesianya juga. Jadi cuma seringkali kita di kampus belum pakai ya. Kita masih pakainya buku-buku pemuridan yang lama, yang tua gitu ya. Ini perlulah kalian coba lihat untuk panduan PKK ke depan. Saya masih kutip bahasa Inggrisnya. Dia mengatakan begini. Discipleship God's very best for His people. Jadi discipleship ini adalah apa yang terbaik yang Tuhan mau untuk murid-muridnya. Jesus taught that faith means to follow. That was His first test of a person faith. Nah, saya senang kalimat ini, ya, bahwa following, however, isn't short term. Ikut Yesus itu bukan temporer. Jadi yang kalian tawarin sebenarnya kelompok kecilnya yang mungkin temporer selama 2 tahun, tapi jadi murid itu sebuah perjalanan seumur hidup. The discipleship isn't a program or an event, it's a way of life. Ini bukan program, ini sebuah gaya hidup. It's not for a limited time, but for our whole life. Discipleship isn't for beginners alone, it is for all believers for every day of their life. Jadi nggak ada yang kita sudah tamat pemuridan. Ini bukan cuma, oh anak baru, ya dia jadi murid. Kalau PKK-nya berhenti. Makanya kita mengenal prinsip murid yang memuridkan. Lalu perhatikan lagi. Discipleship isn't just one of the things the church does. It was the church does. Jadi sebenarnya seluruh program PMK itu fokusnya apa? Menghasilkan murid. Kenapa kalian bikin buletin? Kalau di kampus ada buletin, ya untuk menghasilkan murid. Kenapa bikin retret? Untuk menghasilkan murid. Jadi kalau kita lihat semuanya, ini intinya pemuridan. Seluruh program mengarah kepada hal itu. It was the church does. It's not just part of the advancement of kingdom of God's kingdom. The existence of serious disciple is the most important evidence of God's work on earth. Yang paling penting, bukan kemajuan kerajaan Allah. Kemajuan kerajaan Allah harus diukur dari adanya murid-murid yang sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Without enough of this worker, the task languishes and the work remains incomplete. Simply, discipleship means learning from and following a teacher. Karena itu teman-teman, Paulus bisa bilang ya, ikutlah aku seperti aku ikut Kristus. Jadi murid sejati adalah murid yang juga ikut Yesus dan pada waktunya juga dia kembali memuridkan. Itu yang kita perhatikan yang terjadi di dalam kehidupannya Yesus. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya rindu di akhir kita merenungkan bagian ini. Kalian ngerti ya, kalau kita kenapa membuat pemuridan, lalu bentuk pemuridannya kita memilih kelompok kecil. Teman-teman, itu satu respon kita kepada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saya mau tutup dengan beberapa slide ini gitu ya. Bagi saya ini menolong kita menghayati akhir yang penting dari sebuah pemuridan. Nah, kasih ingat Matius 28 ya, kita dari tadi belum keluarin ayat pamungkasnya. Waduh, kalau kelompok kecil harus ada Matius 28, Bang. Iya sih. Nah, coba lihat ya.
Lihat fokusnya Yesus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan. Saya garis bawahi bagian ini. Pemuridan bukan sekadar transfer knowledge. Kadang-kadang mikir ya, kelompok kecil itu kan gampang aja kalau tujuannya hanya transfer knowledge. Bikin aja kelompok kecil, kita bikin kelompok kecil yang ini ya, semester pendek. Tiap hari datang. Senin bab 1, Selasa bab 2, Rabu bab 3. Bayangkan kalau kayak begitu, tiap hari 1, udah selesai. 2 minggu loh selesai MHB, hebat nggak? MHB kan 12 bab ya. Udah bikin aja. Senin 1, 2 gitu ya. Oh, Sabtu libur atau minggunya libur. Nanti Senin mulai lagi. 2 minggu cukup selesai. Tapi kenapa kita mau membangun orang itu minggu ke minggu, bulan ke bulan? Karena yang kita transfer bukan cuma pengetahuannya. Lihat Tuhan Yesus fokusnya. Dan ajarlah mereka teori kekristenan? Tidak. Ajarlah mereka melakukan. Makanya sejak Abang mengerti ayat-ayat pemuridan ini, kalau kalian dengar doa saya seringkali doa saya bilang ini doa pemuridan. Tuhan, tolonglah kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Ya, jangan cuma kutip-kutip ya, tapi kalian ngerti apa yang didoakan. Itu doa memohon, Tuhan, saya rindu supaya saya jadi murid, orang yang mendengar firman jadi murid, karena tujuan akhirnya bukan cuma tahu banyak teori kekristenan. Itu Farisi kalau cuma teori. Karena itu kita butuh orang yang berjalan bersama. Karena itulah kalian yang sudah terlebih dahulu dimuridkan, sekarang dipanggil untuk mengajak generasi berikutnya terlibat juga jadi murid. Yuk berjalan bersama. Saya tidak lebih jago dari kamu. Saya cuma lebih dulu dimuridkan saja. Karena itu kita pakai prinsip murid yang memuridkan. Tapi kita sedang berjalan bersama mengikuti Kristus. PKK ikut Kristus, AKK-nya ikut Kristus. Jadi sebenarnya inilah yang sedang kita lakukan bersama. Makanya mungkin lebih baik tawarannya gitu ya. Bukan kamu mau ikut kelompok kecil. Tapi mungkin kalian membahasakannya, Dek, mau nggak? Sama-sama kita ikut Tuhan ya. Aku juga masih sedang terus ikut Tuhan. Mau nggak kita jalan bareng? Gitu kali ya. Kadang-kadang tawarannya jangan kayak mau ikut kelompok kecil. Komitmennya seminggu 1 kali, wajib persiapan apa. Kita bicara tentang I am struggling, I am journeying menuju kepada keserupaan dengan Kristus, dan saya rindu mengajak kamu juga sama-sama. Kenapa? Kamu bisa cerita juga karena saya sudah diubah oleh Tuhan dan dulu saya juga ditolong oleh PKK saya. Saya rindu menolong kamu juga. Kalau dia bilang, Kak, maaf saya nggak mau ditolong. Oh ya sudah, makasih ya. Saya cari yang lain yang mau ditolong. Tapi kita menawarkannya dengan kerinduan, ya. Nah, saya tutup dengan 2 slide ini. Pemuridan merupakan proses transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekadar pemberian informasi kebenaran Alkitab. Jadi, kalian jangan berpikir, ayo ikut kelompok kecil. Kita pakai MHB. MHB-nya harus selesai 2 tahun gitu. Kita bukan sekadar untuk menyelesaikan bahan. Tetapi sebuah perjalanan ikut Yesus. Yang di dalamnya kita mengalami hidup yang diubahkan. Karena itu, memuridkan itu life to life. Tidak sekedar mengajar, mind to mind. Ini bedanya ya. Oke, kalau kalian sudah mengerti bedanya, sekarang it's your part. Kalau kalian jadi PKK yang harus mengajak atau sekarang mengajak teman-teman, kita ngerti nih. Dan kita juga sama-sama, yuk let us journey together. Saya pikir kalau diajak journey together, mungkin dia lebih akan terbuka ya. Karena melihat bahwa saya tidak sedang dipaksa, tapi saya sedang ditolong untuk melihat bahwa setelah saya terima Yesus, saya harusnya hidup bertumbuh di dalam Kristus. Selamat berjuang teman-teman. Biarlah kalian seperti Yesus yang benar-benar mengerti ya. Mari ikut aku. Yesus mengajak. Dan tujuannya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ajaklah generasi baru ini, mari jadi murid Kristus. Saya lagi berjuang jadi murid Kristus. Yuk, kita jalan bersama ya. Menuju kehidupan yang semakin menyerupai Kristus. Amin. Mari berdoa.
Tuhan tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Apa yang kami terima hari ini, biarlah juga boleh membawa kami juga punya semangat, punya keyakinan, punya doa untuk orang-orang yang akan kami ajak. Kami tidak sekedar mengajak mereka ikut program PMK, ikut kelompok kecil yang sudah dibuat oleh seksi KK, tapi kami mengajak mereka untuk jadi murid Kristus. Karena kami telah mengalami jadi murid Kristus dan membawa mereka berjalan bersama untuk semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tolong kami semua jadi murid, bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.